Selamat datang di video pembelajaran daring, video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tujuan dan strategi jangka panjang. Pada pertemuan kedua di dalam playlist manajemen strategi ini, kita telah belajar bersama tentang misi perusahaan. Jika teman-teman masih ingat, misi perusahaan merupakan suatu pernyataan yang memuat tujuan yang luas dari suatu perusahaan. Pada video pembelajaran kali ini, kita bersama-sama akan belajar tentang konsep dari tujuan jangka panjang, topik yang dicakup dan kualitas yang harus diperlihatkan, serta konsep strategi utama dan beberapa pilihan dasar strategi utama yang tersedia bagi perusahaan. Tujuan jangka panjang merupakan pernyataan dari hasil yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan di dalam periode tertentu yang umumnya adalah 3-5 tahun. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan pembelajaran kita kali ini. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik memberi pancing daripada memberi ikan. Dengan kata lain, jika orang miskin diberi makanan, mereka akan memakan makanan itu dan tetap miskin. Namun, jika diberi pancing serta umpan dan diajari cara memancing, mereka dapat memperbaiki kondisi mereka secara permanen. Pilihan serupa yang dihadapi oleh para pembuat keputusan strategi adalah, yang pertama, apakah mereka sebaiknya menjual pancing dan umpan yang diberikan guna memperbaiki gambaran laba jangka pendek, serta membayar dividen dalam jumlah besar yang diperoleh dari tindakan penghematan biaya, seperti menghentikan pekerja selama periode permintaan yang rendah, menjual habis persediaan, atau mengurangi anggaran pengembangan dan penelitian. Yang kedua, atau apakah mereka sebaiknya mulai melemparkan tali pancing yang sudah diberi umpan ke sungai untuk memperoleh imbalan jangka panjang dengan cara menginvestasikan kembali laba pada peluang pertumbuhan, membuat komitmen atas sumber daya untuk pelatihan karyawan, atau menambah pengeluaran iklan. Bagi kebanyakan manajer strategis, solusinya sudah jelas, mendistribusikan sejumlah kecil laba saat ini, tetapi menanamkan kembali sebagian besar dari laba tersebut untuk meningkatkan kemungkinan perolehan laba dalam jangka panjang. Tujuan jangka panjang. Ada 7 bidang untuk mencapai kemakmuran jangka panjang. Yang pertama, profitabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada perolehan tingkat laba yang memadai. Yang kedua, produktivitas. Di sini jelas bahwa tujuan produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah barang yang diproduksi atau jumlah jasa yang diberikan per unit input. Kadangkala tujuan produktivitas dinyatakan dalam bentuk penurunan biaya yang diinginkan. Misalnya, tujuan dapat ditetapkan untuk mengurangi produk yang cacat dan keluhan pelanggan. Yang ketiga, posisi kompetitif. Perusahaan sering menggunakan penjualan total atau pangsa pasar sebagai ukuran posisi kompetitifnya. Yang keempat, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan harus dimasukkan ke dalam rencana jangka panjang, karena pengembangan karyawan mengarah pada kompensasi dan jaminan kerja yang lebih tinggi. Yang kelima, hubungan dengan karyawan. Suatu perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan karyawannya, agar loyalitas mereka terjaga yang pada akhirnya berimplikasi pada produktivitas kerja. Yang keenam, kepemimpinan teknologi. Suatu perusahaan, jika ingin menjadi pemimpin di pasar, harus memiliki teknologi yang tinggi di dalam pengoperasian aktivitasnya sehari-hari. Kita bisa bayangkan, jika perusahaan tidak memiliki mesin atau software yang canggih, maka mereka tidak akan mampu bersaing dan menekan harga yang kompetitif. Yang terakhir, tanggung jawab kepada masyarakat. Perusahaan harus memiliki reputasi yang baik di hadapan masyarakat. Misalnya, aktivitas pemberian dana pada korban bencana alam, pemberian biaya pendidikan kepada anak-anak karyawan. Sehingga perusahaan tersebut memiliki citra yang baik di hadapan para masyarakat dan karyawannya. Kualitas tujuan jangka panjang. Yang pertama adalah fleksibel. Artinya, tujuan jangka panjang dapat diadaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, terukur, yang artinya tujuan harus jelas dan konkret menyatakan apa yang akan dicapai dan kapan hal itu dicapai. Misalnya, ada tujuan meningkatkan penjualan sebesar 10% di tahun 2023.
Yang ketiga, tujuan jangka panjang harus bisa memotivasi karyawan. Biasanya, karyawan akan bekerja paling produktif jika tujuan ditetapkan pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga menantang, namun tidak terlalu tinggi sehingga membuat frustasi atau terlalu rendah sehingga mudah dicapai. Selanjutnya, tujuan harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Artinya, tujuan harus konsisten dengan misi perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan. Yang terakhir, tujuan jangka panjang harus dapat dipahami. Para manajer dan seluruh karyawan yang ada di dalam perusahaan harus memahami kriteria utama di mana kinerja mereka akan dievaluasi. Artinya, tujuan harus jelas, berarti, dan tidak ambigu. Kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang merupakan sekelompok ukuran yang berkaitan langsung dengan strategi suatu perusahaan. 4 ukuran kunci ini adalah: yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif ini menjawab pertanyaan dari bagaimana perusahaan seharusnya terlihat di mata para pemegang saham. Selanjutnya, yang kedua adalah perspektif pelanggan. Perspektif ini menjawab pertanyaan dari untuk mencapai visi perusahaan, bagaimana seharusnya perusahaan terlihat di mata pelanggan. Kemudian, perspektif selanjutnya adalah proses bisnis internal yang menjawab pertanyaan pada proses bisnis mana saja perusahaan harus unggul. Yang terakhir adalah perspektif pembelajaran serta pertumbuhan yang menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan bisa mempertahankan kemampuannya untuk berubah dan memperbaiki diri. Kartu skor yang dibuat dengan baik biasanya akan memperlihatkan keseimbangan antara ukuran jangka pendek dengan jangka panjang, ukuran keuangan dengan non-keuangan, serta perspektif kinerja internal dengan eksternal. Pembahasan mendalam tentang kartu skor berimbang ini akan dijelaskan pada video tersendiri. Jadi, teman-teman tetap stay tune supaya bisa kebagian ilmu pengetahuan baru dan mendapatkan nilai manfaatnya. Strategi umum. Strategi umum merupakan gagasan inti mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing di pasar dengan baik. Dari suatu skema yang dikembangkan oleh Michael Porter, banyak perencana yakin bahwa strategi jangka panjang sebaiknya diturunkan dari usaha perusahaan untuk mencari keunggulan kompetitif berdasarkan pada salah satu dari 3 strategi umum berikut ini. Yang pertama, kepemimpinan berbiaya rendah. Artinya, perusahaan harus menjual produk dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya. Contohnya adalah mie gacoan yang harganya murah meriah, sehingga lapaknya selalu penuh sesak dikunjungi oleh para pembeli. Yang kedua adalah diferensiasi. Maksudnya perusahaan menawarkan produknya yang unik dan berbeda dari pesaingnya. Contohnya adalah produk Indomie yang memiliki varian rasa. Yang ketiga, fokus. Artinya perusahaan harus memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu. Misalnya, pembuat aplikasi atau software hanya menjual produk-produknya pada ceruk pasar tertentu saja dan fokus pada pengembangan kebutuhan pelanggannya. Hal ini dilakukan karena pada industri ini tidak mudah untuk pindah ke ceruk pasar yang lain. Strategi utama. Strategi utama atau disebut juga sebagai strategi induk merupakan induk rencana jangka panjang yang menyediakan arahan dasar bagi tindakan utama di dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan terkonsentrasi yang fokus pada produk dan pasar tertentu. Contoh dari strategi ini adalah restoran KFC. Di negara manapun kita berada, kita mengenal restoran KFC yang menawarkan produk-produk ayam goreng crispy dengan cita rasa yang enak dan gurih. Selanjutnya, yang kedua adalah strategi pengembangan pasar yang memasarkan produk hanya dengan modifikasi tipis kepada pelanggan di area pemasaran terkait. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah PT Garuda Indonesia yang membuka berbagai rute penerbangan baru di domestik dan mancanegara. Di antaranya adalah rute Jakarta-Tanjung Karang, Jakarta-Malang, dan lain-lain. Atau PT Carrefour Indonesia juga membuka berbagai retail baru di berbagai kota besar di Indonesia. Adapun keuntungan melakukan pengembangan pasar adalah mendapatkan pelanggan baru yang meningkatkan penjualan dan pertumbuhan perusahaan tersebut.
Strategi pengembangan produk fokus pada pengembangan produk baru. Strategi ini menguraikan tujuan dan pendanaan untuk produk baru yang dapat dipasarkan kepada pelanggan saat ini. Adapun tujuan dari strategi pengembangan produk adalah untuk menawarkan produk baru dengan sebaik mungkin untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam hal keuntungan, pendapatan, atau pertumbuhan penjualan. Strategi pengembangan produk memungkinkan perusahaan untuk memperkuat penjualan produk yang sudah ada dengan fitur baru, mengubah lini produk, menciptakan hubungan antara pasar dan produk, dan mengurangi faktor risiko pada tahap pengembangan produk awal. Contohnya adalah strategi pengembangan produk McDonald's. Kita tahu bahwa McDonald's adalah perusahaan multinasional makanan cepat saji raksasa. Beberapa langkah strategi pengembangan produk McDonald's adalah yang pertama, hidangan musiman. Terkadang, McDonald's menawarkan hidangan musiman kepada pelanggan dan muncul setiap tahun, dan hidangan lainnya datang hanya beberapa minggu dan hilang selamanya. Alasan McDonald's mengikuti strategi ini adalah untuk memuaskan kebutuhan para pelanggan yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Yang kedua, hidangan tradisional. McDonald's memiliki database besar pelanggan konservatif yang setia. Perusahaan menawarkan Big Mac, cheeseburger, hamburger, dan lain-lain. Dan McDonald's tidak mengubah hidangan tradisional ini. Yang terakhir, lokalisasi. Selain hidangan tradisional dan musiman, McDonald's juga menawarkan hidangan berbeda di berbagai daerah. Misalnya, perusahaan menawarkan Big Mac tanpa keju di India dan McRocket di Belanda. Strategi inovasi. Strategi inovasi merupakan strategi yang mencoba meraih keuntungan awal yang tinggi yang berkaitan dengan penerimaan pelanggan atas produk baru atau yang telah diperbaiki. Contoh dari strategi ini, yang pertama, pengusaha di bidang kuliner khususnya makanan seperti roti dan donat yang biasanya memiliki bentuk bulat dan melingkar, namun dibuat tidak dengan bentuk bulat. Yang kedua, usaha di bidang pariwisata. Dulunya, usaha pariwisata hanya mengadakan kegiatan dari pagi hingga sore hari. Namun, sekarang perusahaan dapat melakukan inovasi dengan memberi layanan wisata malam, sehingga suasana akan jauh lebih berbeda. Yang ketiga, usaha di bidang pendidikan. Dulu, siswa dan pengajar hanya bisa bertemu secara langsung di kelas. Namun sekarang, dengan adanya berbagai aplikasi seperti Zoom Meeting, LMS, dan YouTube, siswa dapat belajar secara daring, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Selanjutnya ada strategi integrasi horizontal. Di dalam strategi ini, suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan serupa yang beroperasi pada tahapan yang sama dari rantai produksi pemasaran. Contoh strategi ini adalah Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012 dengan nilai 1 miliar USD. Kita tahu bahwa keduanya perusahaan ini berfokus pada bisnis jejaring sosial. Kemudian ada strategi integrasi vertikal. Secara singkat, integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan juga menjadi supplier dan distributor untuk mengendalikan nilai dan rantai pasokan. Jadi, integrasi vertikal dilakukan agar bisa meningkatkan efisiensi perusahaan dengan mengontrol proses, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, sebelum melakukan strategi ini, sebaiknya suatu perusahaan melakukan penelitian dan analisis SWOT terlebih dahulu. Sebab strategi ini masih memiliki kelemahan, seperti contohnya adalah modal yang biayanya cukup mahal. Contoh dari strategi integrasi vertikal adalah Netflix. Platform menonton film terkemuka ini dimulai sebagai bisnis persewaan DVD sebelum menyita perhatian sebagai streaming online film dari studio ternama dunia. Netflix menyadari bahwa mereka bisa meningkatkan efisiensi dengan memproduksi konten sendiri. Sekarang, Netflix memakai model distribusi untuk mempromosikan konten sendiri di samping beberapa program acara dan film dari studio lainnya. Selanjutnya ada strategi diversifikasi konsentris. Strategi ini melibatkan operasi bisnis kedua yang diuntungkan dari akses pada kompetensi inti perusahaan pertama. Contoh dari strategi ini adalah perusahaan laptop bekerja sama dengan perusahaan tas.
Selanjutnya ada Gramedia yang mencetak buku dan juga menjual alat tulis kantor. Kemudian ada strategi diversifikasi konglomerasi. Strategi ini berfokus pada penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar produk yang tak terkait dengan yang ada saat ini. Apakah teman-teman tahu kalau Mayora itu adalah sebuah bank dan juga perusahaan di bidang makanan? Atau perusahaan lipo yang bergerak di bidang perbankan dan juga properti. Strategi turnaround. Strategi turnaround atau strategi putar haluan merupakan bentuk strategi retrenchment atau penghematan ketika sebuah perusahaan menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang salah sebelumnya. Sekarang, perusahaan tersebut perlu membatalkan beberapa pekerjaannya sebelum dapat berdampak pada profitabilitas dan pada pendapatannya. Sekarang, pertanyaannya adalah, kapan perusahaan harus mengikuti strategi turnaround? Menjadi perlu bagi perusahaan untuk mengikuti strategi turnaround karena perubahan lingkungan eksternal, seperti kebijakan pemerintah, permintaan produk di pasar, ancaman produk pengganti, perubahan preferensi pelanggan, dan lingkungan eksternal. Contoh dari strategi turnaround adalah yang pertama, Dell. Dell menyatakan akan menerapkan strategi pemotongan biaya pada tahun 2006 dan perusahaan melakukannya dengan menghapus perantara dan langsung menjual produknya ke pelanggan. Perusahaan telah menghadapi kerugian besar pada saat itu. Pada tahun 2007, perusahaan mengikuti strategi turnaround dan mulai menjual komputernya melalui pengecer dan perantara lagi. Dan sekarang, Dell terbukti menjadi salah satu merek retail komputer terbesar di dunia. Evernote. Evernote adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna membuat daftar, mengatur, dan membuat catatan. Stephen Pechikov meletakkan dasar perusahaan pada tahun 2008, dan dia memutuskan untuk menutup perusahaan setelah 1 tahun. Tepat sebelum penutupan, investor berjanji untuk menginvestasikan $500.000 di perusahaan untuk memberikan kesempatan. Ternyata sukses dan perusahaan menarik 20 juta pengguna. Strategi divestasi. Secara sederhana, divestasi adalah menjual aset kepemilikan dari suatu perusahaan. Contoh divestasi adalah menjual sejumlah lot saham ketika harga di pasar sedang tinggi. Hal ini dilakukan agar investor mendapatkan profit lebih besar. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa divestasi layak dilakukan karena perusahaan ingin menghindari kerugian yang lebih besar di dalam bisnis ini, dan secara total, bisnis sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Contoh dari strategi divestasi, yang pertama, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menjual 20% saham kepemilikannya kepada PT Dairy Prima Mineral. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin fokus ke bisnis inti dan memperkuat keuangan perusahaan. Selanjutnya, Standard Chartered Bank. Perusahaan ini menjual 45% saham kepemilikannya kepada Permata Bank. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin memperoleh modal yang lebih besar. Strategi likuidasi. Strategi likuidasi adalah proses menjual semua aset untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditor, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan ditutupnya suatu perusahaan sebagai sebuah badan hukum oleh likuidator. Beberapa contoh dari perusahaan yang melakukan strategi ini adalah yang pertama, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Perusahaan teh Sariwangi dinyatakan pailit setelah terlilit utang sebesar 1,5 triliun kepada beberapa bank. Sariwangi dinyatakan gagal bayar ketika hendak berinvestasi untuk peningkatan produktivitas. Pada saat itu, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency sudah mengeluarkan uang berjumlah fantastis untuk mengembangkan teknologi. Sayangnya, hasil tidak sesuai ekspektasi. Akibatnya, terjadi kemacetan pembayaran. Nyonya Menir. PT Nyonya Menir, usaha jamu terbesar di Indonesia, menutup pabriknya di area Semarang. Kebangkrutan ini terjadi akibat Nyonya Menir tidak mampu menaati landasan hukum likuidasi perusahaan.
yaitu membayar utang kepada kreditur. Nyonya Menir sebelumnya juga mengalami krisis operasional dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pihak internal terus-menerus diuji dengan perebutan kekuasaan antar anggota keluarga selama puluhan tahun. Joint venture. Joint venture adalah kesepakatan antara dua entitas bisnis atau lebih untuk mengumpulkan sumber daya dalam rangka meraih tujuan tertentu. Tujuan tersebut bisa dalam bentuk proyek atau aktivitas bisnis lainnya. Umumnya, pihak yang terlibat dalam model bisnis ini akan diatur dalam perjanjian kontrak yang meliputi hak, kewajiban, daftar sumber daya, dan pembagian untung rugi. Pihak tersebut bisa berasal dari industri air minum, penerbangan, pelabuhan, telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Contoh dari perusahaan yang melakukan strategi ini adalah yang pertama, Nestle dan Indofood. Kedua entitas bisnis bergabung dan mendirikan PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Tujuan dilakukannya joint venture ini adalah untuk memproduksi bumbu penyedap makanan dan meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Kedua, Asus dan Gigabyte. Pada tahun 2007, kedua belah pihak berkolaborasi untuk merancang strategi baru dalam sistem produksi dan pemasaran perangkat keras komputer seperti motherboard dan graphic card. Tujuan dari kolaborasi ini adalah agar dapat melawan kompetitor lainnya dengan baik. Samsung dan Spotify. Pada Agustus 2018, Samsung bekerja sama dengan perusahaan Spotify untuk membentuk bisnis joint venture. Tujuan dilakukannya skema bisnis ini adalah untuk mempermudah penggunaan layanan musik streaming Spotify di gadget Samsung. Aliansi strategis. Aliansi strategis adalah suatu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Aliansi strategis pada dasarnya merupakan perkumpulan beberapa orang maupun kelompok atau bisa juga suatu organisasi yang memiliki beberapa bidang bisnis dan memiliki tujuan yang sama. Aliansi strategis biasanya digunakan oleh para pemilik bisnis untuk berkolaborasi dan mengembangkan bisnis mereka sehingga bisnis masing-masing akan menjadi lebih besar dan lancar. Di dalam satu aliansi strategis berisi beberapa bidang bisnis yang berbeda satu sama lain. Jadi, aliansi strategis adalah tentang kolaborasi antar bisnis yang bisa memberikan keuntungan antara satu sama lain. Dengan adanya aliansi strategis, perusahaan dapat saling membantu satu sama lain terkait sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang melakukan aliansi strategis untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini karena dampak yang dihasilkan dari sebuah aliansi strategis bisa memberikan banyak keuntungan untuk perusahaan. Contoh dari perusahaan yang melakukan aliansi strategis adalah Apple Pay dan Mastercard. Apple bermitra dengan Mastercard saat meluncurkan sistem Apple Pay untuk transaksi virtual. Pelanggan Mastercard dapat memasangkan kartu mereka pada ponsel iPhone untuk melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan kartu fisik. Melalui aliansi ini, Mastercard mampu meningkatkan kehadiran mereknya dengan mengasosiasikan dirinya sebagai perusahaan terdepan seperti Apple. Keahlian Mastercard membantu Apple menyempurnakan Apple Pay dengan mengatasi kelemahan-kelemahan pada softwarenya dan menyelesaikan masalah bagi pelanggan dengan cepat dan efisien. Strategi konsorsium. Strategi konsorsium merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu, perusahaan, atau pemerintah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Entitas yang berpartisipasi dalam konsorsium mengumpulkan sumber daya dan hanya bertanggung jawab atas kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian konsorsium. Contoh strategi ini adalah ketika salah satu BUMN Indonesia yang ada di Indonesia, yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, bersama-sama dengan perusahaan China Railway International dari Republik Rakyat Cina, dibentuk untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Perlu teman-teman ketahui bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan transportasi massal yang diharapkan ke depannya menjadi solusi permanen untuk mengatasi kemacetan lalu lintas jalanan di ruas-ruas jalan perkotaan dan ruas-ruas jalan menuju Bandung.
Dua daerah yang diproyeksikan di masa mendatang menjadi daerah megapolitan. Tujuan lain dari proyek ini adalah untuk mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi massal secara efektif. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembahasan mengenai tujuan dan strategi jangka panjang ini dapat memberikan manfaat pada kawan-kawan semua. Jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat, kawan-kawan bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.